Di bawah aja supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa dinginnya. Tapi kita percaya kita selalu semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini untuk memimpin kita, memberikan pengertian bagi setiap kita, supaya kita lebih hari semakin dalam kita mengenal Tuhan. Amin. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Masih sebagian, saya tunggu. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Amin. Ya, saya akan bacakan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Kita sudah baca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7, di mana dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita semua telah menerima Kristus Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini. Karena itu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, sampai kita menutup mata, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Artinya iman kita tidak bisa digeser dengan apapun. Iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Bahkan kebijakan-kebijakan mungkin pemerintah yang diambil seringkali juga yang mengambil keputusan aja bingung, apalagi masyarakat. Bapak Ibu Saudara, kalau diisyaratkan, mungkin kita pernah memakan ikan asin, Bapak Ibu Saudara. Ikan asin itu berasal dari laut yang diproses dengan pengawetan dengan garam. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa meskipun diambil dari air laut yang rasanya asin, tetapi ikan yang di laut ketika dia dipancing maupun dijala, digoreng, tidak asin, saudara. Itu ada sesuatu yang luar biasa, karena di dalam insang ikan tersebut ada sel yang disebut ionosit. Sel itu aktif bekerja memompa keluar garam yang masuk ke dalam tubuh ikan itu, sehingga ikan itu ketika diambil dari laut tidak asin, tetapi asin karena diproses pengawetan dengan garam. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita hidup di dunia, kita tidak mengikuti cara-cara dunia. Tetapi ketika kita menerima Kristus, kita berada menjadi ciptaan baru. Kita hidup menurut cara-cara yang Tuhan tentukan,
yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Amen. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada 3 cara Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, berakar di dalam Dia. Ayat yang 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berbicara tentang akar, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sebuah pohon yang tinggi, akarnya pasti kuat, akarnya pasti dalam, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan hidup kita sebagai orang yang percaya, kita harus belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Kita rindu, kita mendapat kekuatan dari firman itu, amin. Kita berakar di dalam Dia, bukan hanya percaya. Kalau hanya percaya dan saudara lupa, saudara akan hanyut oleh keadaan dunia ini. Tetapi kita harus berakar di dalam Dia. Akar kita harus kuat sampai kedalaman yang Tuhan tentukan. Kita harus menyerap kekuatan itu dari firman Tuhan. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, cara hidup untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Artinya hidup kita diubahkan. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, siapa kita? Hidup kita mungkin tidak karu-karuan, hidup kita mungkin sembrono. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Jadi hidup yang lama itu kita tanggalkan, Tuhan ganti menjadi hidup yang baru. Amin. Hidup yang lama artinya hidup yang dikuasai hawa nafsu, amarah, iri hati, egois, mementingkan diri sendiri. Mungkin adakah jemaat Tuhan yang masih hidup yang lama? Mungkin ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar. Kita mau meninggalkan hidup yang lama, mengganti menjadi hidup yang baru. Hidup yang dikuasai kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, dan yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya apa? Hidup kita menjadi hidup yang baru. Bukan menjadi Kristen berpuluh-puluhan tahun, tetapi hidup kita tetap marah, sering iri hati kalau ada tetangga kita yang mungkin mempunyai sesuatu yang kita tidak punya, kita punya iri hati. Mungkin pelayanan, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan pun seringkali ada iri hati, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mementingkan diri sendiri. Karena apa? Secara tidak sadar hidup yang lama masih dibawa. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar. Kita harus dibangun di atas Dia. Setelah kita berakar kuat di dalam Tuhan, yang kedua kita dibangun di atas Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, jadikan Yesus sebagai fondasi utama dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masa depan kita. Tidak ada dasar yang lain untuk kita membangun sesuatu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kecuali dibangun di atas Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, cara hidup tetap di dalam Tuhan, bertambah teguh dalam iman. Semakin hari, semakin lama, semakin kita mengiring Tuhan, bukan semakin loyo, bukan semakin mudah diombang-ambingkan, tetapi bertambah teguh di dalam iman kita. Bukannya sering kita mengalami masalah pergumulan yang rasanya kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita mulai loyo, kita mulai tidak semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadaan tidak menentukan saudara mengiring Tuhan. Keadaan tidak akan mempengaruhi saudara ketika saudara percaya bahwa setiap hari kita dibangun,
kita diteguhkan oleh Tuhan. Keadaan tidak akan mempengaruhi. Tetapi semakin hari semakin kita bertambah teguh iman kita, tidak bisa digoyahkan. Contoh Bapak Saudara, pohon yang tinggi, akarnya kuat, semakin digoyang angin, semakin kokoh Bapak Saudara. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mengiring Tuhan, Tuhan tidak berjanji tidak ada masalah. Tuhan tidak berjanji semuanya beres. Tetapi Tuhan berjanji, meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi problema dalam hidup ini, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan sediakan. Amin. Ada kekuatan Tuhan yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal untuk kita hidup tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, semakin hari kita harus semakin berakar. Supaya apa? Ketika masalah, ketika ujian itu datang, kita tidak goyah. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Manusia lama kita harus dihilangkan, diganti dengan manusia baru. Yang ketiga, semakin hari semakin kita bertambah teguh iman kita. Iman kita tidak loyo, tetapi tetap semangat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur artinya ucapan syukur kita itu lebih-lebih, saudara. Meskipun kita menghadapi segala persoalan, tantangan dalam hidup ini, ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, bukan beruntung, bukan bersungut-sungut. Semakin saudara bersungut-sungut, semakin Tuhan bawa saudara berputar seperti bangsa Israel. Ketika menghadapi hal yang pahit, bangsa Israel menggerutu, bersungut-sungut. Tambah Tuhan buat jalan itu berputar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita mulai bersungut-sungut, masalah tidak akan selesai. Amin. Ketika kita bersungut-sungut, masalah tambah ruwet. Tetapi kalau kita mengucap syukur, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Tuhan berikan pertolongannya yang tepat pada waktunya. Ketika kita mau mulai bersyukur, dikatakan pujian, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan masih ada dalam hidup kita. Mungkin kalau kita dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu. Bahkan kita tampil menjadi pemenang-pemenang akhir zaman. Amin. Kita akan mampu menjadi pemenang-pemenang, bukan orang yang kalah, tetapi orang-orang yang menang. Itu tandanya hatinya meluap dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang singkat, renungan yang singkat memberikan saudara kekuatan. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, kita harus tetap berakar di dalam Dia. Kita harus dibangun di atas Dia, dan kita bertambah teguh dalam iman. Dan yang terakhir, kita tetap mengucap syukur apapun keadaannya, apapun yang menjadi pergumulan kita. Demikianlah renungan pada malam hari yang begitu singkat, dapat memberikan saudara kekuatan bahwa hidup ini saudara tidak sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang sedang menyertai Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan, bersyukur, bersyukur. Kasih aku sudah terbukti.
Kita tetap dalam sikap doa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini merasakan sesuatu, menghadapi masalah yang berat, menghadapi pergumulan yang tidak habis-habisnya, percaya ada kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan sama-sama, kasih Allah-Ku, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Bersyukur, mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, bersyukur, telah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukurlah
kehidupan kami, dalam melayani dan mengiring Engkau Tuhan. Semakin hari kami harus tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami harus selalu Tuhan bertambah teguh iman kami. Tidak mudah digoyahkan dengan apapun. Kondisi keadaan kami tidak akan mempengaruhi iman kami kepada-Mu Tuhan. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, supaya kami boleh menikmati keajaiban-keajaiban, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik buat Engkau. Berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberikan yang terbaik buat Engkau. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami persilakan bertukar sumber-sumber. Kita pujikan bersorak-sorai bagi Yesus. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah semua Engkau disayang Allah. Tuhan segala kebutuhanku dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap percaya. Bersorak-sorai, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri bersedang. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah selama Engkau disayang Allah. Tuhan memenuhi segala kebutuhan dan anaknya tidak ada dibiarkan meminta kita. Karena kita Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak terlambat menolong kita. Sana pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap percaya. Sekarang kita Tuhan memberi kemenangan. Yang memberi kemenangan kepada orang-orang yang dikasihi kita. Haleluya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap percaya. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi kita tertawa.
tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Sebentar kita akan mengakhiri bagian kita pada malam hari ini. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu, dan nanti Ibu Gembala bisa menaikkan doa berkat pada malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Terpujilah Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami boleh beribadah Tuhan di hari Rabu pertama untuk bulan Juli ini Tuhan. Kami percaya yakin bahwa penyertaan-Mu tetap penyertaan yang sama untuk setiap kami Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, terpujilah Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah boleh dikenyangkan dan dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang yang berbahagia, karena kami mendengar dan menyimpan firman itu di dalam hati kami. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kami melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap pribadi kami yang sudah mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami semua di tempat ini, pun yang hadir, yang tidak hadir, diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dan yang akan diberikan. Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Kembalikan Tuhan kami hari Minggu di tempat ini untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Allahku. Ada sedikit hidangan yang sudah disediakan oleh kekasih-kekasih-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah makanan jasmani ini Tuhan, sebelum kami menjamahnya Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga boleh menjadi kekuatan baru, kesehatan baru dalam hidup kami melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan saat ini saudara-saudara kami yang kekurangan, yang menghadapi piring kosong. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebebasan yang sudah diberikan oleh tetangga sekitar gereja kami ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami naikkan doa kami ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Sebelum anak-Mu ini memberkati, sucikan dan kuduskan ya Bapa, sehingga boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kami diberkati Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, bahagia, sehat senantiasa, apapun yang dikerjakan semuanya berhasil. Kami terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Kristus yang hidup kami terima saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kita semua. Oke.